Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahsukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah dan melakukan ketaatan sampai pada hari ke-8 dari bulan Zulhijjah ini, yang mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kemampuan, dan keistiqomahan untuk terus melakukan kebaikan, amal saleh seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sudah sangat populer di telinga kita. Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha wa fi riwayah fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr, yakni al-ashru min Dzulhijjah, yang mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mengorbankan jiwa dan hartanya, syahid tidak kembali. Hanya itu yang tidak bisa dikalahkan oleh amal soleh yang dilakukan pada 10 pertama dari bulan Zulhijjah ini. Sehingga seharusnya kita berupaya, berusaha untuk bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, berbeda dengan orang yang tidak memahami bahwa keutamaan 10 pertama dari bulan Zulhijjah ini adalah sangat besar, sangat luar biasa, terkhusus pada tanggal 9 Zulhijjah, ya. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Hari Arafah punya keutamaan yang luar biasa. Di antaranya adalah puasa Arafah. Puasa pada hari Arafah itu yukaffirus sanatain, menjadi penggugur dosa untuk 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi bagi ibu-ibu, ya, remaja putri, jangan, aduh, saya dapat ini bulan, pas lagi tanggal 9 mulai ini, ya, berarti saya tidak dapat itu. Insya Allah dapat kalau kita sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh, ada jalan lain gitu. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa optimal dan bisa meraih pahala yang banyak pada hari tanggal 9 Zulhijjah itu. Setidaknya ada 4 keutamaan yang bisa kita raih. Bagi yang berpuasa dapat pengampunan, ya, 2 tahun.
bagi yang bersungguh-sungguh beramal saleh, maka akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diselamatkan, dimerdekakan dari azab neraka. Uqaqa minan nar, sama dengan Ramadan. Sangat banyak orang yang dimerdekakan dari azab neraka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tanggal 9 Zulhijjah itu, pada hari Arafah. Doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairud doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Dalam teks hadis ini tidak disebutkan doa fi Arafah, doa di Arafah, tidak. Yaumi Arafah, hari Arafah. Zikir-zikir, ya, meskipun ada yang menyebutkan bahwa zikir ini dibaca di Arafah karena Nabi mengajarkan kepada sahabatnya, khususnya kepada istrinya, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diperbanyak dibaca ketika kita berada di Arafah. Tapi dalam hadis yang lain yang sudah kita jelaskan pada malam Sabtu yang lalu, bahwa zikir la ilaha illallah, siapa yang membaca ini sama dengan memerdekakan, ya, 4 dari anak Ibrahim, ya, memerdekakan 4 budak dari keturunan Ibrahim. Padahal dalam hadis ini disebutkan 10 kali gitu. Ya, bagaimana kalau yang membaca 100 kali? Dan itu termasuk amal soleh, ya, zikir. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada amal soleh yang dilakukan pada 10 pertama, dan tanggal 9 masuk 10 pertama. Lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapatkan pahala jihad, bahkan melebihi itu, hanya dengan zikir kita, ucapan kita. Belum lagi kalau kita tambah dengan zikir yang lain, ya, yang juga sudah kita sebutkan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya, perbanyak membaca itu. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimatani, ya, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. 2 kalimat yang ringan di lisan, gampang diucapkan, berat di timbangan pahala, sangat disukai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Apa 2 kalimat? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Perbanyak membaca ini, khususnya di hari Arafah itu. Bukan berarti di hari lain tidak, ya. Di hari lain juga, termasuk hari ini. Tapi bagaimana mengoptimalkan hari Arafah itu? Karena banyak orang Arafah biasa-biasa saja. Ya to nadik na puasa, ya to nadik na zikir, ya to nadik na doang. Padahal tempatnya ada jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi kita yang betul-betul berusaha menjaga ketakwaan yang kita dapatkan, yang kita raih di Ramadan, ya, kita tidak gugurkan itu. Kita berusaha, mulai dari malam tanggal 9, sebentar malam, ya, tanggal 9 sampai maghrib, ya, malam takbiran, malam Idul Adha, ya, masih termasuk 10 pertama itu. Kecuali pada hari tanggal 10-nya nanti, ya, amalan yang terbaik yang sudah kita sampaikan pada malam Sabtu yang lalu adalah iraqatud dam, mengalirkan darah, kurban.
Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelapangan untuk bisa berkorban, kalau dia tidak berkorban maka tidak usah dekat-dekat di tempat salat kami. Nah, sehingga jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengoptimalkan tanggal 9 Zulhijjah ini, hari Arafah ini, mulai dari malam. Seorang ulama mengingatkan bahwa minimal 5 yang kita lakukan, yang kalau dalam teks yang saya dapatkan, beliau menyebutkan 3 shot, ditambah zikir dan doa. Apa 3 shot ini? Yang saya menyebutkan dengan bahasa Indonesia SPS, salat, puasa, sedekah. Ini kalau di bahasa Arabnya semuanya shot ujungnya, salat, saum, sedekah. Kemudian zikir, dan yang kelima doa. Nah, kita mulai dari salat. Agar kita mendapatkan keutamaan yang luar biasa, meskipun ini bukan di Ramadan, bukan di Zulhijjah, bukan tanggal 9 saja kita mendapatkan keutamaan ini kalau kita menjaga itu. Seperti yang sudah kita sampaikan pada malam Sabtu yang lalu, bahwa menjaga salat berjamaah Isya, itu dimulai dari maghrib kita. Karena sudah maghrib itu sudah masuk tanggal 9. Tapi lebih utama menjaga salat Isya berjamaah. Apa keutamaan salat Isya berjamaah? Siapa yang salat Isya berjamaah maka sama dengan salat malam setengah malam, separuh malam. Jadi upayakan kita salat berjamaah pada malam tanggal 9 itu, khususnya di salat Isya. Nah, kemudian membaca zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir wirid sebelum tidur ada. Di antaranya adalah memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Minimal kalau tidak bisa 1000 kali, 100 kali lah. Kalau tidak 3 kali. Ya naruh di Allah. Mari. Kenapa? Surah Al-Ikhlas itu sama dengan 1/3 Al-Quran, sulusul Quran. Jadi kalau dibaca 3 kali sama dengan 1 membaca 1 Al-Quran. Singkat sekali. Qul huwallahu ahad, tanpa melihat Quran juga. Tapi dibaca dengan baik, dengan benar. Diawali dengan bismillah. Itu diantara zikir-zikir. Membaca surah As-Sajdah, membaca surah Al-Mulk, yang keutamaannya luar biasa. Sebelum tidur, sebelum tidur. Selain baca doa sebelum tidur, yang mengingatkan kita bahwa hidup dan mati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kepada kita bahwasanya ada saudara-saudari kita yang mati nama teru. Tidur, ditidurkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat dari tidur itu adalah mati. Mati. Orang yang tidur itu ruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki kembali, dikembalikan ke jasadnya, hidup kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Makanya kita baca doa itu ketika bangun. Yang sebelumnya kan Bismika Allahumma amutu wa ahya.
Dalam versi lain, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu aku mati. Nah, sehingga ketika roh kita dikembalikan, hidup kembali, alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kami mati. Setelah kami mati. Wa ilaihin nusyur, yang penting, wa ilaihin nusyur, garis bawah, kepadanya kita semua akan dikumpulkan. Sehingga kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita mati digunakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Jangan digunakan untuk bermaksiat. Itu tujuan zikir. Nah, kemudian besoknya bangun supaya tidak ketinggalan, tidak kehilangan, maka minimal salat, salat 2 rakaat qiyamul lail. Kalau bisa dalam 2 rakaat ini baca 100 ayat supaya kita termasuk ke dalam golongan orang yang tidak lalai, termasuk orang yang berzikir. Kalau ada yang bisa sampai 1000 ayat, dalam redaksi yang disampaikan oleh Syekh yang kita sebutkan tadi itu menyebut 1000 ayat itu 2 juz, juz tabarak, juz amma. Kalau tidak bisa 2 rakaat, 11 rakaat. Baca supaya kita termasuk dalam golongan al-muqantirin. Ini luar biasa. Itu minimal, minimal. Kalau tidak 2 rakaat qiyamul lail. Kemudian sesudah itu kita sahur. Sahur untuk niat puasa Arafah. Keutamaan orang yang bersahur. Allah merahmati orang yang bersahur. Jadi jangan bilang, dia tidak sahur, kuat puasa itu. Tidak, niat bersahur untuk puasa Arafah karena Allah merahmati orang yang bersahur. Sesudah bersahur ada kesempatan, masih ada kesempatan beristighfar. Beristighfar. Ini sifat orang bertakwa ini. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur dia banyak beristighfar. Sampai masuk azan subuh, jangan lewatkan begitu saja. Upayakan bisa mendapatkan keutamaan sama dengan keutamaan muazzin. Kalau muazzin membaca Allahu Akbar, ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini susah kalau tidak disungguh-sungguhin. Karena biasanya kita begitu dengar Allahu Akbar, langsung masuk ke kamar mandi, baru mau buang hajat. Tidak bisa diikuti, karena tidak mungkin jongkok lah, meskipun dalam hati tidak masalah. Tapi upayakan, khusus hari ini aja. Maksud saya hari Kamis itu. Kalau tidak bisa setiap hari. Adapun yang kalau sudah kebiasaannya setiap hari sudah siap sebelum diazan, tidak ada masalah. Apa keutamaan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin? Lalu berdoa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berdoa mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa menempati wasilah, al-wasilah itu kan bacaan doa itu. Apa doa sesudah azan? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta.
Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan al-wasilah. Kata Nabi, siapa yang mendoakan aku untuk mendapatkan al-wasilah, wasilah itu adalah satu tempat di surga yang tidak mungkin dimasuki oleh dua orang, hanya dimasuki oleh satu orang, dan saya berharap saya orangnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang minta al-wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dan itu yang setiap hari kita ingatkan ya. Setiap saya ceramah saya selalu mengatakan ya, di hari yang kita butuh akan syafaat itu. Kita butuh akan syafaat Nabi, dan itu bisa kita dapat di setiap azan kita dengarkan ya. Cuma terkadang kita ya azan lewat biasa dah. Padahal kita melewatkan keutamaan yang luar biasa, terkhusus pada tanggal 9. Nah, sesudah azan ya ada salat yang dilakukan ya. Ada salat ya, yang tadi yang belum salat sunnah wudu bisa salat sunnah wudu dulu. Kemudian salat sunnah qabliyah subuh, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'atan ya, raka'atul fajri ya, 2 rakaat sebelum salat subuh. Raka'atan qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Ya, 2 rakaat sebelum salat subuh. Kemudian salat subuh upayakan untuk bisa berjamaah. Yang lanjutan dari apa yang disebutkan tadi, bahwa siapa yang salat isya berjamaah maka sama dengan orang yang salat malam separuh malam. Kalau salat subuh berjamaah besoknya, siapa yang salat subuh berjamaah maka sama dengan salat satu malam. Ya. Faka'annahu shalla al-laila kullah, sama dengan salat malam suntuk, semalam suntuk. Yang di malam Sabtu yang lalu saya mengatakan bahwa kira-kira ada di antara kita yang bisa salat malam satu malam, mulai dari seluruh salat isya sampai subuh ya. Kalau para sahabat tabi'in ada mengkhatamkan Al-Quran dalam salat. Bahkan ada yang kalau sudah biasa kalau salat yang beberapa rakaat itu ada yang mengkhatamkan Al-Quran ruku, mengkhatamkan Al-Quran sujud. Tidak ada di kita. Kita selalu mengatakan, kalau bisa jadi tiga oh. Ya, kalau bisa 2 ayat dipale ya, karena ada ayat, ada hadis yang mengatakan begitu. Kalau tidak bisa membaca seluruhnya, maka jangan sampai ketinggalan yang membaca ya, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ya. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah kafatah, maka cukup baginya. Apa itu? Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal sampai akhir. Tapi kalau bisa baca lebih dari itu, afdal itu, lebih baik. Ini bukan mengatakan ya narobawa membaca. Kalau 2 ayat ini saja kafata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan membaca yang banyak? Nah, sesudah salat subuh kita bisa mendapatkan keutamaan yang lain lagi. Sesudah salat kita berzikir. Zikir sesudah salat ini keutamaannya juga luar biasa. Yang banyak orang menyia-nyiakan saking sibuknya, saking mengutamakan tempat yang ada di luar sehingga lupa dia berzikir. Begitu salam langsung pergi. Padahal
Ada keutamaan duduk sejenak berzikir. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, jumlahnya 99, dan cukupkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mau menambahkan ya dengan tambahan yang tidak disebutkan dalam teks hadis ini juga tidak masalah, boleh. Yuhyi wa yumit, yuhyi wa yumit, ada tambahan itu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam teks hadis ini tidak ada itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau mau menambah yuhyi wa yumit boleh. Apa jaminannya zikir sesudah salat ini? Ya. Allah mengampuni segala dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Sebanyak apapun dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ya, duduk zikir sampai terbit matahari syuruk itu, ya, syuruk. Salat 2 rakaat akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi. Ya. Siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk di majelisnya di tempat dia duduk, berzikir sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Tambah. Sesudah itu ya, kita melakukan apa? Salat duha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua persendian kita itu ada sedekahnya. Ya, semua ada berapa persendian di tubuh kita ini? Itu bisa, dan itu bisa tertutupi dengan 2 rakaat sholat duha. Dengan 2 rakaat sholat duha bisa mendapatkan pahala sedekah semua persendian yang ada dalam tubuh kita. Belum lagi yang lainnya ya, yang saya biasa menyampaikan bahwa ada orang dia nak sempaya subuh tapi duhanya tidak bisa ketinggalan. Apa sempo dale. Ya, tidak mau ketinggalan sholat duhanya, mau dia nak sempaya subuh. La haula wala quwata illa billah. Tidak, kita harus menjaga salat subuh ya. Kemudian salat duha. Sesudah itu terserah mau wirid zikir apa. Nah, bagi kita yang puasa, keutamaan puasa. Nah, tadi saya mengatakan ibu-ibu ya, remaja putri yang kedapatan itu. Maka bisa mendapatkan pahala puasa dengan apa? Memberi buka puasa. Ya, beri buka puasa. Man fattara sha'iman falahu ya mithlu ajri sha'im. Siapa yang memberi buka puasa maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Tapi jangan bilang bukan nak paling ya. Kalau kurang puasa, tidak, upayakan puasa supaya bisa mendapatkan kafarah 2 tahun ya, tahun sebelumnya, setahun sesudahnya. Tapi kalau memang tidak bisa, tidak boleh kita puasa, Pak, kasih buka, pahalanya luar biasa. Nah, kemudian menjelang buka puasa ya, perbanyak zikir, perbanyak doa. Doa orang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang berbuka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya di Ramadan ya, di semua puasa.
Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah doa orang yang berpuasa. Doa orang yang berbuka dalam teks hadis yang lain. Nah, sehingga kita mendapatkan keutamaan itu. Nah, jadi kalau tadi kita mengatakan bahwa ada 4 keutamaan yang bisa kita raih dalam 5 hal yang kita lakukan ini, puasa, ya, salat, saum, sedekah, itu sudah tercapai semua tadi itu. Kita salat mulai dari malamnya, ya. Kemudian kita bersedekah, ya, khusus bagi yang tidak berpuasa, kasih buka, gitu. Itu sedekahan masuk di situ. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam lebaran jangan bakhil itu berzikir. Jangan seperti yang dilakukan oleh banyak orang, ya, di malam lebaran justru melakukan dosa. Kita berzikir, zikir. Karena ini masih masuk, ya, tanggal 10 Zulhijjah ada. Sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah. Belum tentu kita dapatkan 10 Zulhijjah lagi yang akan datang. Maka utamakan ini khusus 2 hari itu, 2 hari. Ya. Bahkan sebahagian yang mengatakan hari ini hari tarwiyah, ada puasa tarwiyah, ya, ada puasa tarwiyah. Saya belum pernah mendapatkan hadis tentang ini kecuali hadis umum, ya. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari amal soleh yang dilakukan padanya itu lebih baik, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa, puasa. Makanya ada yang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Tidak masalah, tidak masalah. Kalau mampu. Ya. Tapi bagi kita yang mau hanya puasa Senin Kamis, ya, Senin Kamis keutamaannya luar biasa. Nah, karena hadis yang mengatakan bahwa puasa 9 hari itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya lemah, ya, hadisnya lemah. Tapi kalau mau, ya masuk amal soleh, lakukan kalau mampu. Nah, kemudian di hari Lebaran, ya, di hari Lebaran kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini susah, ya, kalau kita bergabung di kelompok kurban, karena dia dilewat kelelori. Kalau kita kurban sendiri, ya, sendiri-sendiri, apalagi hanya kambing, ya, misalnya. Kita potong sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagian mengatakan puasa sampai tanggal 10 Zulhijjah itu dilakukan oleh Nabi, ya, karena Nabi tidak makan apa-apa, tidak niat keluar, ya, untuk Lebaran. Pulang dari Lebaran baru dia potong sendiri udhiyahnya, kemudian dia makan makanan pertama yang masuk itu, ya, makan kurbannya. Kita nanti tanggal 13 Zulhijjah baru dipotong sapi mah. Ya, baru diantre. Tidak. Ya, apalagi, ya, kemarin ada pertanyaan masuk ke saya. Ustaz, ada titipan ini dari Malaysia. Katanya di Malaysia tanggal 7 baru Lebaran. Wallahu a'lam. Malaysia bagian mana itu? Yang jelas, ya, ada telepon masuk ke saya bahwa ada titipan kurban, ya, tapi mereka di sana hari Sabtu baru Lebaran. Saya bilang, nanti sudah Lebaran baru tak potong. Berarti saya harus berurusan dengan, ya, tim kurban. Oh iya, berurusan. Tidak ada susahnya itu, karena waktu memotong kan sampai 4 hari gitu, ya, 10, 11, 12, 13. Jadi sampaikan orang yang punya kurban ini belum Lebaran, belum Lebaran, nanti hari Sabtu baru dipotong. Ya, nah, sama ketika orang Kuwait kemarin menitipkan sapi di Al-Markas,
mereka belum lebaran, kita sudah lebaran. Ya, kita sudah lebaran. Dia bilang tidak, nanti sesudah saya lebaran baru dipotong sapiku. Diikuti. Jadi jangan sampai ya termasuk ke dalam orang yang siapa yang memotong ya sebelum sholat, maka itu potongannya hanya untuk ya dimakan saja, tidak dapat pahala udhiyah. Jadi kalau kurban itu dipotong sesudah sholat id, ya sesudah sholat id. Makanya dalam fikih disebutkan tuntas itu. Ya, kalau berkurban misalnya orang yang berkurban itu tidak sholat, ya tidak sholat, tidak ke masjid, maka bagaimana caranya? Ya tunggu sampai orang ya masjid mana atau tempat sholat mana yang duluan selesai. Oh kurang itu nggak lepek. Jadi tapi kalau sebelum ada yang selesai sholat dia potong, ya maka itu bukan kurban. Itu untuk dia hanya memotong untuk keluarga saja, bukan kurban. Sehingga ini penting untuk kita ya kita jelaskan ya, agar kita mendapatkan keutamaan tanggal 9 Zulhijjah itu. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pendorong buat kita untuk bersungguh-sungguh khususnya pada tanggal 9 ya Zulhijjah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaannya adalah yukaffirus sanatain, ya itu mengampuni dosa atau menggugurkan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita menutup dengan doa seperti yang biasa kita lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allah habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lana wa lahum ya rabbal alamin ya zal jalali wal ikram
يا تواب يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.